Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang prosesor AMD Ryzen 4000 series mobile, keluaran terbaru dari AMD. Kalau kita bicara tentang prosesor AMD, yang pertama kita pikirkan pasti itu lebih lambat daripada Intel. Yang kedua, itu lebih murah, ya. Ya memang kalau kita perhatikan ke laptop gaming ataupun laptop-laptop biasa pun ya, walaupun yang non-gaming pun, kalau dia menggunakan prosesor AMD, kemudian dia menggunakan graphic card Radeon yang punya AMD juga ya, biasanya pasti akan lebih murah dibandingkan laptop atau laptop gaming yang menggunakan prosesor Intel ataupun GPU Nvidia. Tapi ada yang menarik dengan prosesor keluaran terbaru dari AMD tahun 2020. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya. Karena selama ini AMD itu selalu berada di bawah dari Intel, ya. Ya memang mungkin AMD strategi pasarnya melirik untuk para gamer yang low budget ya, yang entry level mungkin ya. Tapi yang menarik adalah tahun 2020 ini dia mengeluarkan prosesor yang spesifikasinya menurut saya itu lebih tinggi daripada prosesor Intel generasi ke-10 yang seri H untuk laptop ya. Sekarang kita akan bahas sebenarnya yang seperti apa. Nah, untuk video kali ini yang saya akan bahas itu adalah AMD Ryzen 7 4800H. Ini yang versi mobile dan seri H. Kalau kita bicara seri H itu sama dengan Intel. Kalau ada kode H di belakangnya, itu berarti yang high performance. Biasanya dikhususkan untuk segmen laptop gaming ya. Jadi kalau kita membandingkan Ryzen 7 4800H, kita harus bandingkan dengan Intel Core i7 generasi 10 seri H yang baru saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, yang menarik di sini adalah AMD Ryzen 7 4800H ini itu mendapatkan upgrade dari versi sebelumnya. Versi sebelumnya kita tahu Ryzen 7 3750H itu hanya 4 core dan 8 thread. Sedangkan di sini keluaran terbaru dari AMD Ryzen 7 yang seri 4800H itu malah jumlah core-nya mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan sampai 2 kalinya, yaitu 8 core, 16 thread. Ini cukup menarik ya. Kalau kita bicara tentang yang versi sebelumnya, Ryzen 7 3750H, bahkan banyak benchmark di luar itu atau banyak orang yang mereview bahwa kecepatannya masih lebih lambat dibandingkan Intel Core i7 yang generasi ke-8. Artinya Ryzen 7 3750H yang keluarnya di 2009 itu masih lebih lambat dibandingkan prosesor Intel yang keluarnya di generasi ke-8 yang rilis pada tahun 2018. Nah, ini menarik malah untuk AMD Ryzen 7 4800H ini, Ryzen 7 4800H ini malah terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya ya. Dan kalau kita katakan ya, kemarin kan saya sudah jelaskan bahwa untuk yang Intel Core i7 generasi 10 seri H itu ada 3 versi. Ada yang 10750H, ada yang 10850H, kemudian ada yang 10875H. Dan yang menarik hanya satu varian yang memiliki 8 core 16 thread, yaitu varian paling atasnya, yaitu 10875H. Nah, berarti bisa kita katakan ya, mungkin saja performanya untuk yang Ryzen 7 4800H ini masih lebih tinggi dibandingkan dua varian terbawah dari Intel Core i7 generasi 10 seri H yang akan rilis di versi mobilenya atau versi laptopnya ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik lagi selain itu. Kalau kita lihat di sini ya, perhatikan baik-baik, fabrikasi dari AMD Ryzen 7 7800H itu sudah 7 nanometer. Sedangkan kalau kita lihat yang Intel Core i7 generasi 10 yang seri H masih menggunakan fabrikasi yang sama, ukurannya 14 nanometer. Jadi masih sama dengan yang seri 9 tahun kemarin, sama-sama 14 nanometer. Nah, ini mungkin bagi yang nggak tahu, mungkin mengatakan bahwa biasa saja ya. Tapi ingat, kalau fabrikasinya lebih kecil, itu biasanya daya yang dikonsumsi akan lebih rendah.
ya, ini perhatikan baik-baik, daya yang dikonsumsi biasanya akan lebih rendah. Sehingga dapat kita prediksi mungkin saja AMD Ryzen 7 4800H ini akan lebih hemat baterai dibandingkan Intel Core i7 generasi 10 seri H. Nah, bagaimana kalau misalnya dua-duanya diterapkan di laptop gaming, ya? Kita sudah tahu bahwa biasanya kalau AMD Ryzen diterapkan di laptop gaming itu berada pada laptop gaming entry level. Sedangkan yang Intel biasanya itu menengah ke atas, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi performa sendiri, AMD Ryzen 7 4800A itu bisa lebih tinggi daripada Intel Core i7 generasi 10 seri H, tetapi harganya itu bisa lebih murah, ya. Nah, ini sangat worth it untuk kita tunggu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya beritahukan, keunggulan dari AMD Ryzen 7 4800H ini adalah terletak pada sistem memorinya, ya. Kalau yang kemarin di Intel itu saya sudah jelaskan, ya, sistem memorinya kan kemarin untuk yang generasi 9 itu RAM yang bisa kita pakai itu kecepatannya 2666 MHz. Sedangkan untuk yang seri 10 ini sudah ada DDR4 2933 MHz. Jadi peningkatannya ya mungkin sekitar 300-an ya, 300-an MHz saja ya. Sedangkan untuk yang AMD Ryzen 7 4800H itu dia bisa memakai DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Ya, ini peningkatannya cukup signifikan. Kita tahu bahwa AMD Ryzen 7 3750H atau yang seri sebelumnya yang keluar di tahun 2019 itu hanya bisa memakai RAM DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz pada seri mobile-nya yang biasa kita temukan di laptop-laptop gaming. Sedangkan di sini peningkatannya cukup signifikan sampai 800 MHz dan ini sangat worth it kalau kita mau tunggu ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya masih menunggu laptop gaming keluaran tahun 2020, saya akan coba menunggu dulu sampai semua laptop gaming yang memiliki prosesor AMD Ryzen 7 4800H ini keluar, supaya saya bisa membandingkan dengan laptop gaming yang memakai prosesor Intel Core i7 generasi 10 seri H. Ya. Apalagi kalau kita lihat di atas kertas, spesifikasi dari AMD Ryzen 7 4800H ini masih lebih tinggi dibandingkan dua varian terendah dari Intel Core i7 generasi 10 seri H. Ya, nanti mungkin kalau misalnya laptop-laptopnya keluar, pasti banyak channel yang akan mereview ya bagaimana kecepatannya. Sejauh ini kalau misalnya kita bandingkan antara AMD Ryzen 7 4800H dengan Intel Core i7 generasi 9 yang 9750H yang tahun kemarin keluar ya, itu sudah ada beberapa channel review laptop yang sudah membahas ternyata AMD Ryzen 7 4800H ini menang dari segi performanya ya, dari segi performa dia menang ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dibandingkan dengan Core i7? Oke, silakan tuliskan komentar kalian di bawah jika kalian punya pendapat sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian klik tombol lonceng untuk mengikuti updatean dari channel kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.